Digabung saja Ya. kajian tasawuf tadi, ingin dekat dengan Tuhan tasawuf. Ya. Ini adalah makna satu kehadiran juga ya sama mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Ya. Ketika kehadiranmu bersama keluarga almarhum suamimu hanya dirasakan menambah beban bagi mereka, maka sebaiknya engkau pergi saja. Adalah lebih baik, bahkan lebih dari itu, apabila kehadiranmu sama dengan ketidakhadiranmu. Artinya kehadiranmu tidak ada gunanya, maka engkau harus memilih untuk pergi saja. Ketika engkau bertemu dengan siapapun, ada 3 kemungkinan. Pertama, orang itu tidak senang bertemu dengan dirimu. Kedua, orang itu biasa-biasa saja. Dan ketiga, orang itu sangat bergembira bisa bertemu dengan dirimu. Ternyata bobot dirimu berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Bisa saja di tengah perjalanan terjadi perubahan. Bobot dirimu menurun karena sesuatu masalah. Untuk itu engkau mesti menghitung ulang setiap ucapan yang keluar dari mulutmu. Bobot kalimat yang keluar dari mulutmu terukur oleh bobot dirimu sendiri. Sehingga ketika ucapanmu direndahkan atau tidak didengar sama sekali, tidak usah marahlah, melainkan berusahalah supaya bobot dirimu semakin berat. Bagaimana caranya? Memang aku juga sama, wahai kekasihku. Terkadang aku merasa terbebani oleh kesulitan-kesulitan yang melekat di pundakku dan kesedihan yang tersembunyi dalam hatiku, sehingga aku kehilangan kemampuan untuk menerangkan kepada siapapun. Melihat kondisi materi sekarang, sebetulnya engkau tergolong orang yang berkecukupan. Adapun ketika engkau masih merasa kekurangan, sebabnya adalah karena terlalu banyaknya keinginan. Sekarang aku sangat merindukan dirimu, wahai kekasihku, terutama sekali ketika engkau berpesan supaya aku menjaga diriku baik-baik. Alhamdulillah, aku sedang dalam keadaan baik-baik. Tidak ada kekurangan apapun, hanya saja aku semakin merasa kehilangan sejak engkau pergi. Aku sekarang berada di tengah-tengah serigala. Aku terus berjuang ingin tetap sebagai manusia. Sekalipun di tengah serigala, sampai pernah aku hampir kehabisan tenaga untuk mencegah mulutku supaya jangan menyalak. Untuk mencegah mulutku supaya jangan menyalak. Seperti engkau juga pernah berkata kepadaku, sekalipun aku tinggal bersama buaya-buaya, aku mampu bertahan untuk tetap menjadi manusia. Sampai sekarang aku masih tetap sebagai manusia, karena ketika aku makan tetap rahang bawahku yang bergoyang. Seringkali aku mencari teman-teman manusia, ternyata pakai topeng. Setelah dibuka, ternyata serigala juga.
Sehingga dengan demikian aku sudah tidak perlu takut lagi, apalagi kalau sampai mencekam. Apapun adanya harus aku hadapi saja, termasuk kematian. Ketika kematian sebagai keharusan dan kepastian, lalu mengapa harus ditakuti? Lebih baik aku mempersiapkan dan menjemput kematian untuk membela kemanusiaan. Orang yang kehilangan kemanusiaan tidak mesti karena membantai manusia, tetapi juga orang yang mementingkan harta daripada nyawa juga sama. Tidak punya peri kemanusiaan, yang ada dalam dirinya adalah peri kehartaan. Rasanya aku ingin melangkah ke belakang, kembali ke masa lalu supaya aku dapat memeluk dirimu yang sangat aku cintai. Mengapa engkau pergi tanpa memberitahukan terlebih dahulu? Aku tahu apa sebabnya engkau pergi. Tetapi mengapa tidak musyawarah dulu? Aku tahu keluarga almarhum suamimu sudah tidak suka lagi. Aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa kesempatan pasti akan terulang lagi. Lalu kita berkumpul lagi. Kesempatan akan berulang, tidak pernah tertutup untuk selamanya, kecuali kematian. Untuk itu bersabarlah. Kerinduan kepadamu bukan hanya sebatas kerinduan kepada seorang kekasih. Juga kerinduanku kepadamu sebagai sahabat yang tidak pernah menyakiti hati, sebagai sahabat yang pandai menimang rasa dan tidak pernah membosankan. Perpisahan kita hanya sebatas perpisahan jasad yang kasar ini. Hati kita tidak pernah berpisah, engkau selalu bersemayam di dalam hatiku. Aku bukan orang yang tenggelam dalam lamunan, tetapi aku orang yang pandai membangun imajinasi. Apa saja yang aku angankan akan selalu terjadi ketika aku selalu berbaik sangka terhadap Tuhanku. Wahai kekasihku, kebingungan yang sedang mengepung dirimu dan kesedihan yang sedang meremas-remas hatimu, semuanya itu akan hilang dengan sendirinya apabila engkau hanya bergantung kepada Tuhanmu. Yang sering membaca itu surat-surat cintanya dengan renungan yang dalam, kemudian bersabar. Kita pasti bertemu lagi. Bila engkau sudah siap, mari kita segera melangkah. Karena kehidupan ini sesungguhnya adalah kisah perjalanan menuju Tuhan. Kita semua adalah para musafir. Suka atau tidak suka, kita harus terus melangkah. Setiap orang yang tenggelam dalam cinta kepada Tuhannya, betapapun besarnya ujian dan cobaan hidup, tidak akan dapat menggoyahkan jiwanya, melainkan semakin menambah dekat dan semakin tenggelam dalam cinta. Sebetulnya banyak perempuan-perempuan yang cantik di sekitarku. Aku merasakan banyak di antara mereka yang mencoba menggodaku, tetapi aku tidak mencari teman hidup berupa perempuan yang cantik, tetapi yang kucari adalah perempuan manusia yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Engkau juga cantik jelita, wahai kekasihku, tetapi kecantikanmu tidak merangsang nafsu dan membakar birahi, tetapi menyejukkan hati dan membawa kedamaian di dalam rasa. Kerinduan
yang mendekam di dalam hatiku ini, wahai kekasihku, selalu menjerit dan memekik. Kerinduan yang mendekam di dalam hatiku ini, wahai kekasihku, selalu menjerit dan memekik. Sulit sekali dilerai sekejap pun. Aku mencoba untuk melakukan manipulasi supaya reda, hasilnya malah semakin merontak. Salah satu manipulasi yang ingin kulakukan, aku perlakukan kepada hatiku sendiri, ibaratnya seperti mengalihkan perhatian anak kecil, supaya jangan menangis terus-menerus, yaitu kuberikan mainan supaya sibuk bermain. Akan tetapi, wahai kekasihku, ketika kuberikan mainan, ternyata ketika dipejet-pejet semua tombolnya tidak juga mau berjalan. Akhirnya boneka itu dibanting sampai pecah, lalu pulang sambil menangis dan menjerit. Seperti itulah kondisi hatiku, wahai kekasihku. Sebetulnya aku sangat hormat terhadap keluarga suamimu. Mereka telah menanamkan rasa bahagia di dalam hatiku, baik melalui obrolan-obrolan sehari-hari, tegur sapa mereka terhadap diriku, termasuk komentar-komentar mereka dan senda gurau mereka. Almarhum suamimu memang sahabat karibku, tetapi setelah mereka tahu engkau punya hubungan cinta bersamaku, lalu mereka tidak suka. Bisa jadi sakit hati. Itu wajar saja dan harus kita maklumi. Akhirnya engkau pulang kampung di seberang lautan. Sehingga aku tidak perlu bertengkar dengan mereka, karena mereka itu orang-orang baik. Yang salah aku sendiri karena mencintai menantu mereka. Ini bukan masalah hukum, wahai kekasihku, tetapi masalah rasa. Apalagi engkau benar-benar, wahai kekasihku, masih mengharapkan diriku. Apabila engkau benar-benar, wahai kekasihku, masih mengharapkan diriku hanya menjadi milikmu sendiri, cobalah lakukan apa saja yang bisa engkau lakukan secepatnya. Sekarang kita harus berpacu dengan waktu. Untuk sementara aku sedang mempersiapkan KTP sementara karena belangkonya kehabisan. Juga surat numpang kawin dari kepala desa, dan terakhir surat keterangan duda mati yang perlu dilampirkan surat kematian istriku 10 tahun yang lalu. Hanya itu saja. Nanti kalau sudah selesai, aku akan segera mengetuk pintu rumah. Tolong persiapkan semuanya, dan secepatnya kita mesti berpacu dengan waktu. Karena dalam kehidupan ini, wahai kekasihku, terlalu banyak teka-teki yang cara menyelesaikannya sering tidak kita jumpai. Dalam hidup ini ada saja harapan itu, tetapi kita tidak melihatnya. Kehidupan selalu ada, tetapi kita tidak tahu bagaimana memasukinya. Dalam kehidupan ini, wahai kekasihku, terlalu banyak pertanyaan yang kita jumpai, tetapi kebanyakan kita tidak tahu bagaimana menjawabnya. Oleh karena itu, masalah ini yang perlu segera kita jawab. Terima kasih.